Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Kasim, perwakilan dari teman-teman saya, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas E, dosen pengampu, Pak Rudi Santoso. Tema yang akan kami bawakan yaitu Pancasila. Saya akan membacakan makalah Pancasila. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari bangsa Indonesia yang terlahir dari merdeka terlebih dahulu. Bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia sebagai komitmen kebangsaan. Sumpah Pemuda Kongres Pemuda II dipelopori oleh jongjong pemuda-pemuda yang berasal dari pulau dan kepulauan yang ada di Indonesia dengan ruang hidup, warna kulit, dan bahasa yang berbeda. Mereka berikrar bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, Pancasila secara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara kronologis, rekualisasi dan revitalisasi. Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki unsur konsep ideologi dan etis perlu direaktualisasi, penajaman ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Pancasila sudah final dan harga mati. Pengalaman, nilai-nilai Pancasila dan pemerintah bereaksi. Lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, wirausaha, dan pergaulan di lingkungan masyarakat harus kembali dipertajam dan giatkan. Pancasila harus dijadikan landasan fundamental. Bab 2 Isi. Yang A. Memahami pengertian Pancasila dari aspek etimologi, historis, dan terminologis. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, didirikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal pendek yang memiliki makna leksikal berbantu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Widyoningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ini telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka.
Maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengadakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan-aturan peralihan yang terdiri atau 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, materi yang B akan disampaikan oleh teman saya. B. Memahami NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dari bangsa Indonesia yang terlahir dan merdeka terlebih dahulu. Bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia sebagai komitmen kebangsaan. Sumpah Pemuda Kongres Pemuda II dipelopori oleh Jongjong, pemuda-pemuda yang berasal dari pulau dan kepulauan yang ada di Indonesia dengan ruang hidup, warna kulit, dan bahasa yang berbeda. Mereka berikrar bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan berjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Komitmen kebangsaan berpengaruh kuat terhadap perjuangan merebut kemerdekaan bangsa. Hal tersebut dibuktikan oleh ditetapkannya Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945 sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dinyatakan kepada seluruh dunia. Satu hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan sebagai konstitusi yang mengindikasikan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila terbentuk. Perjalanan sejarah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa NKRI adalah manifestasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Dengan demikian, berdasarkan fakta sejarah, Pancasila adalah batuan segar, dasar fondamen NKRI dibangun bukan pilar. UUD 45 adalah aturan dasar lantai menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan pilar. NKRI adalah bangunan negara, kesatuan nation state, bukan pilar. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan hidup masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, agama, dan ras, dengan satu tujuan, yaitu mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. C. Memahami Pancasila sebagai nilai bersama dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu dan berkerakyatan, dan yang keadilan. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Pancasila tidak mengadopsi dari ideologi yang berasal dari luar. Justru nilai-nilai Pancasila
lebih unggul dibandingkan nilai-nilai ideologi dari luar. Alasan Pancasila tetap dibutuhkan secara kodrati, bangsa Indonesia memiliki tingkat pluralitas yang sangat tinggi. Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, agama, serta demografis kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Kondisi ini dapat memberikan implikasi positif bagi tumbuh dan berkembangnya negara dan bangsa. Akan tetapi, keadaan ini juga berdampak negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Era modern ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menimbulkan beberapa perubahan yang ada di dalam masyarakat. Salah satu dampak perubahan tersebut adalah gaya hidup masyarakat dan transformasi budaya secara berangsur-angsur. Dalam kondisi ini, seringkali masyarakat sudah tidak mempedulikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan yang ada selama ini dipegangnya. Sehubungan dengan hal ini, Pancasila sebagai ideologi harus mampu menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam mengarungi semua perkembangan yang terjadi. Dengan masih dipegangnya nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia tidak terombang-ambing tanpa arah dan tujuan. Pancasila sebagai ideologi nasional, selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggara bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junizar dengan NPM 2021020422. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. D. Memahami pentingnya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam konteks perubahan sosial politik. Cita-cita mendirikan negara melalui sistem politik dan ekonomi yang bisa mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum bisa diwujudkan. Rakyat Indonesia mengetahui dan merasakan pada masa reformasi sekarang Indonesia belum sepenuhnya berdaulat. Bangsa kita dalam mandiri atau berdaulat dalam bidang pangan, energi, pertambangan, perkapalan, dan pengelolaan sumber daya alam atau SDA masih dikuasai pihak asing. Kita hanya mampu berafiliasi dengan kapitalisme global yang dijalankan negara-negara maju. Negara kita belum bisa sejajar dengan negara maju, misalnya Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Jerman, Jepang, Cina, dan Singapura, yang mandiri dan berdaulat dalam semua bidang. Negara Cina misalnya tetap mempertahankan ideologi komunis tapi mampu mandiri dalam bidang ekonomi di tengah arus globalisasi serta mensejajarkan dirinya dengan negara-negara maju. Sumber daya manusia warganya dipersiapkan secara matang dengan keterampilan yang mumpuni dan mampu bersaing pada lingkup global. Bagaimana dengan negara kita? Reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki unsur konsep ideologis dan etis perlu reaktualisasi atau penajaman ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Pancasila sudah final dan harga mati. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam pemerintah atau birokrasi, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, wirausaha, dan pergaulan di lingkungan masyarakat harus kembali dipertajam dan digiatkan. Pancasila harus dijadikan landasan fundamental merenungkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai atau intrinsik dan instrumental yang terkandung di dalam Pancasila menjadi suatu keniscayaan, karena realitanya sudah lama Pancasila dilupakan sehingga
implikasi terjadinya erosi pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bernegara disebabkan ketidaksesuaian pemerintah memahami dan menjalankan makna nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Terbukti pada setiap pengambilan kebijakan ataupun keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat sering melanggar dan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Tentu masyarakatlah yang jadi korban kebijakan atau keputusan salah tersebut. Akibatnya masyarakat putus asa, apatis, tidak berpengharapan dan sering melakukan tindakan anarkis. Sebab tidak ada gunanya bicara tentang Pancasila kalau perut lapar dan terus dililit kemiskinan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.